Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di pairnya XAUUSD. Pagi ini kita mencoba melihat perkembangan harga, perkembangan candle yang ada di time frame H1 dulu. Kita lihat di time frame yang kecil, yang tadi malam sempat naik berada di level puncaknya, kemudian mulai ada loss momentum di atas, kemudian mulai ada pergantian warna, di situ mulai seller mulai muncul dan sebagainya. Ini sebagai pertanda bahwa di area-area tersebut buyer sudah mulai melemah. Kemudian kita lihat di time frame H1 ini, kalau kita amati di pergerakan yang ada, ya market yang terakhir bergerak berada di level psikologinya, berada di area support di sana, sehingga sangat berpeluang ini akan memantul kembali ke atas. Berada di level pentingnya, maka posisi buyer nanti masih akan dominan, meskipun nanti harus diuji di level psikologinya, harus diuji di area supportnya di sana. Kita lihat di time frame yang besar mungkin ada petunjuk lain. Di time frame besar berada di level pentingnya juga sama, ini berada di area resisten, kemudian mulai loss momentum, tren yang awalnya dia bergerak naik, semakin di ujung semakin kehilangan daya, kemudian ada gagal breakout, kemudian ditutup dengan posisi seller dominan, sehingga kemungkinan besar di time frame besar ini masih akan lanjut turun. Nanti di time frame yang lebih kecil nanti kita lihat peluangnya di sana, karena ada area yang penting, ada level yang penting yang harus dilewati untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak. Di area time frame di H1 kita lihat perkembangan terkininya. Ini kita bisa tarik garis untuk tren turunnya, untuk mengetahui area retrace-nya, untuk mengetahui ketika nanti mulai melawan, mulai bergerak ke atas, kita uji di area di sana, area retracement di sana. Kemudian kita tempatkan posisi sekarang karena mengarah ke bawah. Kemudian kita awali dari candle pertama dibuka dengan hijau, maka tekanan seller akan kuat di sana. Selagi masih ada peluang, kita bisa masuk di posisi sell di sini. Ya, sebelum tersentuh kita bisa masuk posisi sell. Oke. Karena ini mengingat ada level pentingnya di sini, maka kita lebih baik menunggu sampai breakout dulu ya. Kita menunggu sampai breakout dulu, kita taruh di bawahnya untuk entry posisi kita. Sell kita taruh di bawah untuk memanfaatkan nanti kalau dia kuat turun ya. Kita taruh sell stopnya di area 1804.18. Sell stop kita awali di 1804.18. Targetnya berada di level di bawahnya. Nanti kalau dia bergerak turun, targetnya di 16 sekian ya, atau berada di level puncaknya di sini. Di sini ada level di bawahnya. Kalau kita lihat space-nya dari titik entry berikutnya ini sekitar 140 ya. 140 artinya cukup dekat, maka kita taruh untuk entry point-nya lebih di atas, lebih mendekat. Ya, sehingga ada space di sana, ada ruang untuk kita taking profit di sana. Oke, kita edit dulu angkanya di 1804.39 sekarang berada di 39. Oke, 1804.39 kita taruh di sini. Ya, di ini ada level tadi yang kita harus waspada. Di ini berada di area yang cukup rawan, berpeluang untuk memantul. Karenanya kita tarik garis yang berbeda. Di level bawah, ketika menyentuh levelnya, kita bisa ambil posisi koreksi dengan manfaatkan buy limit di
1802. Ya, kita bisa manfaatkan di limit 1802.82. Ya, sekali lagi jangan lupa ini hanya manfaatkan koreksi peluang limit dari buy ini untuk manfaatkan koreksi. Ketika tersentuh kemudian memantul, ya segera kita exit. Karena kalau nanti memantul kemudian kembali turun, maka ini menjadi pullback, akan menguat kembali dan berpeluang akan breakout di bawah. Kemudian di bawahnya lagi ketika nanti dia melewati, ketika dia breakout di sana, kalau kita lihat sebelah kiri lagi, ya berada di levelnya, berada di bawahnya, kita taruh stop di sana ya. Jarak yang kita pasang juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, biar nanti ada ruang untuk kita taking profit berikutnya. Berada di sumbunya terbawah ini kisaran 200, sehingga masih ada peluang di sana. Masih kita bisa memanfaatkan di sini sell stopnya. Kita manfaatkan untuk sell stop di 1800.69 dengan target berada di level puncaknya di sana. Ya, dengan target berada di level puncaknya. Kemudian di level puncaknya kita bisa manfaatkan untuk koreksi kembali. Kenapa target kita kecil-kecil? Karena memang kita trading dengan day trading, begitu masuk profit sesuai dengan targetnya 100 hingga 200 pip, kita langsung exit dulu. Ya, kita tidak menunggu hingga di swingnya karena kita bukan swing trading. Ini kita masuk di buy limit di 1798,66. Kita masuk di 179866 ya, berada di sini. Nanti kalau dia breakout lagi kita manfaatkan untuk limit kembali ya. Hati-hati berada di puncak bawah, berada di levelnya untuk mengambil posisi limit sementara ya. Atau manfaatkan peluang buy ketika marketnya di bawah. Buy limit di 1796,08. Berada di levelnya kita taruh di sini. Kenapa kita menggunakan buy lagi? Karena sudah berada di level penting di bawah dan harga sudah anjlok. Harga ketika di bawah, logikanya konsep dalam trading kita membeli. Ketika harga mulai di puncak kita baru membeli, jangan dibalik. Harga anjlok kita baru menjual. Kemudian perhatikan ketika nanti memantul ya, berada di level pentingnya kemudian memantul. Ini ada wilayah penting, perhatikan nanti hasilnya apakah running saat ini nanti bisa menembus level pentingnya atau sebaliknya memantul. Kalau nanti memantul, kita bisa manfaatkan peluang buy setelah melewati ini. Ya, setidaknya sudah melewati levelnya di sini. Oke. Maka kita bisa masuk posisi buy di sana. Buy stop di 1806.94 ya. Nanti peluangnya akan lebih besar lagi ketika kita melihat ini mulai bergerak naik. Targetnya di mana? Targetnya di level di atasnya. Ini karena cukup dekat, kita ambil level di atasnya. Kemudian kita ukur kira-kira jaraknya ada 200 lebih ya. Ini berarti kita bisa manfaatkan untuk koreksi lagi. Kita bisa masuk sell limit di area 1809.31. Ini untuk manfaatkan peluang koreksinya. Kemudian perhatikan di atas ya, bagian atas ada level di atasnya lagi. Berada di level atasnya ini berjarak kira-kira berapa ini ya, 200 lebih ya. Berada di level atasnya kembali ya, karena banyak sekali level di sana. Kita bisa manfaatkan untuk koreksi kembali ya. Sell limit di 1811.69 ya. Silakan nanti diuji ketika nanti dia breakout di atas, perhatikan selalu ring yang terpenuhi atau belum di sana.
Ya, saya ilustrasikan ketika sampai saat ini mulai dari sekarang kemudian naik ini masih berpeluang sehingga ketika nanti dia breakout di levelnya, ketika dia melewati 1813 ya, 1813 ini 1811 ya, ini 1811 ada retracement. Area retracement kita manfaatkan untuk limitnya, kemudian breakout di sana kita bisa ambil peluang buy-nya ya. Buy stop di 18. Oke, ini agak naik dulu biar tidak terlalu dekat dengan levelnya. Di sebelah kiri ada level puncak di sana. Ya, kita pastikan dia lewat dulu. Oke, tidak masalah, kita turunkan dulu ini. Ya. Masuk di limit kembali karena ada level puncak di sebelah kiri. Kita masuk limit kembali atau masuk koreksi kembali di 1811.99 ya. Kita manfaatkan untuk koreksi karena sangat berbahaya sekali ini berada di levelnya. Kita bisa turunkan sedikit di sebelah kiri. Ya, kita edit dulu yang angkanya di level puncaknya 1813,72 ya. Kita masuk di sana 72. Baru di puncaknya kita masuk di sini kita bisa buy stop. Ya, kita masuk buy stop di sana. Buy stop di 1815.89 ya. Silakan nanti disesuaikan dengan gaya kita. Kalau mungkin terlalu banyak kita bisa ambil beberapa saja. Di ujung sumbunya kita bisa masuk limit kembali di atau manfaatkan koreksi berada di puncak 1818.40. Secara umum arah kecenderungan kalau kita lihat dari time frame yang besar, kalau kita lihat di time frame yang di atas masih berpeluang akan turun ya. Karena berada di puncaknya, berada di level atasnya, kemudian mulai ada penolakan di sana atau mulai ada warna yang berubah di level puncaknya, maka berpotensi akan kembali turun lagi. Kemudian tadi kita tempatkan posisi-posisinya, mudah-mudahan ini bisa kita coba untuk kita nanti memproyeksikan, tidak selalu harus sesuai dengan angka-angka yang kita berikan. Ini hanya sebagai gambaran saja, sebagai ilustrasi peluang-peluang yang bisa kita ambil ketika marketnya bergerak naik atau turun ya. Perhatikan selalu level pentingnya, manfaatkan untuk peluang-peluang penting untuk taking profit atau untuk entry point kita. Mudah-mudahan bermanfaat di pergerakan emas pada pagi hari ini untuk 1 hari ke depan, untuk berpotensi 1 hari ke depan seperti apa. Selalu amati pergerakan demi pergerakan, selalu amati dinamika market yang terbarunya. Kemudian jangan lupa gunakan money management yang sehat, risk management yang terukur. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.